Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, bertemu lagi dalam mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Dakwah. Pada pembahasan minggu ini kita akan mengkaji mengenai unsur-unsur dakwah. Seperti apa unsur-unsur dakwah itu? Maka mari kita diskusikan. Pertama, yang namanya unsur dakwah itu, kalau kita kaji secara definitif, yang namanya dakwah itu sangat tergantung pada elemen-elemen yang terlibat dalam proses dakwah itu sendiri. Jadi elemen-elemen yang terlibat dalam proses dakwah yaitu masuk bagian daripada unsur dakwah. Artinya kesuksesan sebuah kegiatan dakwah sangat tergantung pada elemen-elemen yang terlibat dalam proses dakwah itu sendiri. Nah, yang kedua, bahwa unsur dakwah itu nantinya akan menentukan sejauh mana keefektifan sebuah proses dakwah. Efektif dan tidak efektifnya pesan dakwah yang disampaikan sangat tergantung dari keterlibatan dan partisipasi dari setiap unsur dakwah yang ada. Apakah itu pelaku dakwahnya atau dai, ataukah itu mad'unya sendiri. Maka pada konteks yang lain, unsur dakwah ini nantinya akan menentukan bagaimana sebuah dakwah dilaksanakan secara efektif. Yang ketiga, bahwa keterlibatan unsur dakwah pada praktiknya nanti untuk menggambarkan bahwa dakwah itu harus dilakukan secara sistematis. Jadi kalau kita memposisikan dakwah dalam konteks sebagai sebuah ilmu, maka kehadiran unsur-unsur dakwah ini digambarkan sebagai sebuah upaya untuk mensistematisasikan kegiatan dakwah sehingga pada akhirnya nanti proses dakwah yang dilakukan akan berdampak secara sistemik yang nantinya juga akan menentukan bagaimana pencapaian dari tujuan dakwah yang dikehendaki oleh dai ataupun oleh mad'u. Begitu. Maka ada apa saja unsur dakwah? Kalau kita gambarkan, unsur dakwah itu ada 6. Yang utama ada 6. Pertama ada yang disebut dengan dai. Dai itu berarti pelaku dakwah atau subjek dakwah. Dai adalah mereka yang menyampaikan unsur dakwah yang kedua, yakni maudu atau materi dakwah. Sumber materi dakwah dari mana? Yang utama dari Al-Quran dan Al-Hadis. Maka itu yang disebut dengan maudu atau materi atau pesan dakwah. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan uslub. Uslub itu torikoh, metode dakwah. Sebuah metode itu sangat tergantung pada bagaimana kepiawaian, keahlian seorang dai dalam menyampaikan pesan dakwahnya. Sehingga nanti yang jadi ukuran adalah pesan dakwah A, B, C ini mau disampaikan dengan metode apa. Tentu nanti akan sangat tergantung juga dari objek atau mad'u yang menerima pesan dakwah itu sendiri. Maka unsur yang ketiga, uslub atau metode itu bagian yang sangat penting dalam konteks pelaksanaan atau proses dakwah. Yang keempat, wasilah. Wasilah itu media, media dakwah. Media dakwah ini nantinya juga sangat tergantung bagaimana seorang dai memilih media dakwah, sangat tergantung pada metode yang dipilih, maudu atau pesan yang dipilih juga. Nah, maka wasilah ini menjadi unsur yang cukup penting juga dalam konteks pelaksanaan kegiatan dakwah. Yang kelima, ada yang disebut dengan mad'u. Mad'u itu objek atau penerima dakwah. Nah, nanti pada prosesnya, ini bagian proses dakwah ini, di sini nanti aktivitas dakwah ini akan sangat tergantung pada konteks dakwah seperti apa yang terjadi. Apakah dakwah nafsiyah, fardiyah, hizbiyah, ummah, atau su'ubiyah wa qabailiyah. Itu yang disebut dengan konteks dakwah. Jadi keterlibatan dai dan mad'u dalam memilih pesan, menentukan metode, pilihan media sangat tergantung pada konteks dakwah. Nah, nanti secara operasional setelah proses-proses kelima dari unsur dakwah ini nanti akan melahirkan apa yang disebut dengan respon balik atau feedback dan feedback ini akan menjadi ukuran bagaimana tujuan dakwah ini tercapai atau tidak. Gitu ya. Itu yang disebut dengan elemen atau unsur dakwah. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Kita lanjut. Nah, pertama dai atau subjek dakwah. Yang namanya subjek dakwah itu bisa orang perorangan, bisa kelompok. Jadi subjek dakwah itu atau bisa kelembagaan. Jadi subjek dakwah itu luas ya, sangat tergantung pada konteksnya nanti. Interaksi yang terjadi antara dai dengan mad'u akan sangat tergantung pada konteks dakwah yang berlangsung itu seperti apa. Apakah person to person?
apakah kelompok, apakah kelembagaan. Nah, itu yang disebut dengan dai. Maka tugas dai itu apa? Tugas dai secara umum dia menjadi warasatul anbiya, pewaris para nabi. Apa yang diwariskan? Harus memastikan seorang dai itu bahwa risalah-risalah keislaman yang menjadi maudu dari dakwah itu sendiri tersampaikan kepada umatnya, umat Nabi Muhammad. Maka tugas umum seorang dai itu adalah warasatul anbiya. Kemudian fungsinya apa? Fungsinya jelas. Yang pertama, fungsi seorang dai itu adalah meluruskan akidah. Ini berkaitan dengan aspek ketauhidan. Kemudian yang kedua, memotivasi umat. Bagaimana umat itu terjadi perubahan. Baik dari skala yang sifatnya personal, kelompok, ataupun organisasional. Jadi perubahan atau memotivasi umat ini berkaitan bagaimana gitu ya. Nantinya seorang madu itu terjadi perubahan dalam hidupnya dari sesuatu yang sifatnya buruk menjadi baik, dari sesuatu yang sifatnya baik menjadi lebih baik lagi, begitu. Itu yang disebut dengan memotivasi umat. Kemudian fungsi yang ketiga apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Memastikan bahwa ada upaya untuk terus menebarkan kebaikan, sekaligus ada upaya untuk sebagai langkah preventif untuk mencegah hal-hal yang sifatnya kemunkaran. Itu yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Dan fungsi yang keempat, seorang dai itu berfungsi untuk memastikan setiap umatnya menolak kebudayaan-kebudayaan yang nantinya dipandang destruktif terhadap peradaban umat manusia. Contoh misalkan bagaimana dulu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad menolak begitu ya, menolak apa yang dilakukan gitu ya oleh masyarakat jahiliyah tempo lalu. Pada saat mereka tidak menghargai kemanusiaan, kemudian sangat menjunjung tinggi agama nenek moyang dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan tugas dan fungsi dari seorang dai. Kemudian dai juga harus memiliki kredibilitas. Yang disebut dengan kredibilitas itu adalah sangat tergantung kepada tiga hal. Ada etos, logos, dan patos. Etos itu kredibilitas, diukur dari keahlian, kepercayaannya, expertise gitu ya. Kemudian kewibawaan, termasuk keteladanan. Kemudian logos, seorang dai juga harus mampu menerima atau menyampaikan pesan gitu ya, yang sifatnya rasional, bisa diterima gitu ya oleh mad'unya. Kemudian patos, seorang dai juga dalam konteks kredibilitas dia harus bisa membangun ikatan emosional dengan dengan mad'u atau objek dakwahnya. Maka unsur kredibilitas itu banyak hal, bisa diukur dari keahlian, bisa diukur dari kepercayaan, bisa diukur dari kewibawaan, keteladanan, dan kedalaman pengetahuan. Bagaimana memahami terhadap segala sesuatu. Kemudian kepribadian. Kepribadian seorang dai setidaknya dia harus bisa memahami bagaimana kepribadian Rasulullah. Ya jelas, yang jadi prototip seorang dai itu adalah kepribadian yang dimiliki oleh para nabi. Terutama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam konteks ini kepribadian itu bisa dalam konteks uswah, memberikan keteladanan, bisa dalam konteks amanah, bagaimana berlaku jujur, begitu, mendahulukan kejujuran atau kebenaran, kemudian ukhuwah, berorientasi pada persaudaraan keumatan, kemudian istiqomah. Dia harus bisa memastikan bahwa kebaikan-kebaikan ini berlangsung dalam skala yang sifatnya panjang, gitu ya. Maka itu yang disebut dengan kepribadian. Sekarang yang kedua, maudu atau pesan materi dakwah. Yang disebut dengan maudu adalah pesan-pesan, gagasan-gagasan, materi-materi yang akan disampaikan oleh seorang dai. Sumbernya ada dua, ada Al-Quran dan Al-Hadis. Itu sumber utama dari maudu atau materi dakwah. Maka William Citik kemudian menganalogikan yang namanya materi dakwah atau maudu dakwah itu dikenal dengan istilah trilogi Islam. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Setidaknya merangkul hal itu. Kemudian ada juga pada aspek yang lain. Materi-materi dakwah itu berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan akidah, aspek ibadah, akhlak, muamalah, dan lain sebagainya. Yang orientasinya maudu ini dilakukan untuk mencapai al-haq atau kebenaran. Atau al-khair, gitu ya, kebaikan yang sifatnya universal. Memastikan bagaimana ajaran Islam bisa diterima oleh semua kalangan. Artinya membumikan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan kesemestaan ini. Maka orientasi dari maudu atau pesan ini adalah sabili robika. Jadi orientasinya adalah menuju jalan Tuhan.
atau al-haq yang tadi. Nah, ini sesuai misalkan dalam surah An-Nahl ayat 125 atau Al-Isra ayat 105. Jadi konteks maudu ini landasan nakliyahnya dapat dilihat dari Quran surat Al-Isra ayat 105 atau An-Nahl ayat 125. Itu maudu. Kemudian yang ketiga uslub. Uslub itu metode. Jadi kata uslub bisa diartikan juga dengan torikoh, artinya jalan, prosedur, tata cara. Maka yang disebut dengan metode itu adalah sesuatu yang dapat mengantarkan begitu ya kepada tercapainya tujuan dengan paradigma yang benar. Jadi harus pastikan tujuannya apa, pendekatannya seperti apa, paradigmanya bagaimana. Itu yang disebut dengan uslub. Maka kalau kita kontekstualisasikan, yang disebut dengan metode atau uslub dakwah itu adalah suatu cara dalam melaksanakan dakwah agar tercapai tujuan, di mana dengan adanya uslub ini diharapkan efektivitas dan efisiensi proses dakwah dapat berlangsung begitu. Itu yang disebut dengan uslub atau metode dakwah. Ada beberapa ragam metode dakwah. Misalnya kalau kita merujuk dari surat An-Nahl ayat 125, setidaknya ada 3 metode utama. Pertama al-hikmah, pengetahuan yang mendalam. Yang kedua mau'idhah hasanah, pesan-pesan kebaikan yang dapat diterima gitu secara hasanah. Kemudian muzadalah, proses dialog. Artinya dialog itu bertukar pikiran dengan cara-cara yang baik. Ini kalau kita merujuk pada surah An-Nahl ayat 125. Sementara kalau kita merujuk pada surah Fussilat ayat 33, ada 2 metode utama. Ada dakwah bi ahsanul qaul, dakwah dengan ucapan yang baik. Kemudian yang kedua ada dakwah bi ahsanul amal, dengan tindakan yang baik. Maka metode dakwah itu secara umum gitu ya, dapat kita kategorisasikan dengan merujuk pada 2 sumber ini. Di mana dalam surah An-Nahl ayat ada 3, dalam surah Fussilat ada 3. Derivasinya, terjemahannya secara operasional nanti bisa kita kategorisasikan. Mana yang termasuk hikmah, mana yang termasuk mau'idhah hasanah, mana yang termasuk mujadalah, kemudian mana yang dalam bentuk bi ahsanul qaul, dan mana yang dalam bentuk bi ahsanul amal. Itu metode. Yang keempat, ragam wasilah atau media dakwah. Kata wasilah diambil dari kata al-wuslah atau al-ittisal. Artinya segala sesuatu yang dapat menghantarkan tercapainya kepada sesuatu yang dimaksud. Maka kata wasilah juga akar katanya bisa disamakan dengan al-wasalu atau al-wasailu. Artinya singgasana raja, derajat atau dekat. Maka dengan kata lain yang namanya media atau wasilah dakwah itu perangkat secara objektif yang dapat mengantarkan bagaimana seorang dai mampu mencapai tujuan dari dakwah itu sendiri. Nah, landasan nakliyah tentang wasilah dakwah ini dapat kita lihat dalam surah Al-Maidah ayat ke-35 atau Al-Isra ayat 57. Di situ tegas Allah menyatakan ada ungkapan al-wasilah. Artinya media atau wasilah itu ruang, media atau perangkat dalam konteks ilmu dakwah yang dapat mengantarkan pada tujuan dari penyampaian pesan-pesan dakwah itu sendiri. Nah, berdasarkan bentuknya, ragam media ini yang biasa kita gunakan dalam proses dakwah dapat dikategorikan menjadi 3. Ada media yang sifatnya tradisional, bertatap muka langsung, misalnya mimbar, majelis taklim gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada ragam media dakwah yang sifatnya modern. Ini sudah menggunakan kecanggihan teknologi. Misalkan kita menggunakan buletin, koran, kemudian media massa yang lain, termasuk media internet yang baru. Kemudian ada ragam media dakwah sebagai mixing, perpaduan antara media yang sifatnya tradisional dan media yang sifatnya modern. Jadi secara umum ada 3 ragam media dakwah. Tradisional, modern, dan perpaduan di antara keduanya. Kemudian yang kelima, mad'u atau objek dakwah. Kalau mad'u ini adalah mereka yang menerima. Gitu. Ingat tadi bahwa efektivitas proses dakwah ini sangat tergantung dari konteks dakwahnya seperti apa. Mad'u itu bisa seorang diri, bisa diri sendiri, bisa seorang diri, gitu ya. Bisa kelompok kecil, kelompok besar, bisa organisasi massa, termasuk bisa dalam konteks keragaman manusia secara umum berdasarkan perbedaan etnis, budaya, gitu ya, dan lain sebagainya. Itu mad'u. Maka kalau kita memetakan mad'u setidaknya kita dapat dilihat dari beberapa hal. Pertama dari latar demografisnya, segmentasi usia, jenis kelamin, begitu ya, dan lain sebagainya gitu. Kedua latar budaya atau keragamannya.
Tentu pada seorang dai menyampaikan pesan kepada orang dengan latar budaya Sunda tentu akan berbeda dengan latar budaya Sumatera misalkan, Makassar dan lain sebagainya begitu. Kemudian ada juga latar intelektual, kapasitas menerima. Nah, ini juga harus menjadi pertimbangan. Maka ada istilah gitu prinsipnya, bikudri ukulihim, dengan kadar kemampuan si mad'u itu sendiri. Artinya seorang dai hendaknya memetakan bagaimana kondisi objektif dari mad'u yang menjadi objek dakwah mereka itu sendiri. Harus sesuai dengan kadar atau kapasitas penerimaan si mad'u itu sendiri. Nah, sementara kalau kita kategorisasikan, yang namanya mad'u itu dapat kita kategorisasikan menjadi 3. Ada yang disebut dengan public latent. Ini sifatnya dangkal dan populis, artinya mereka yang berada pada wilayah di mana gitu ya, memiliki karakter mereka tidak menerima pesan-pesan dakwah yang sifatnya permukaan saja begitu. Artinya pada saat seorang dai memetakan mad'unya itu berada pada wilayah public laten, maka dia harus mau tidak mau mengambil isu-isu yang sifatnya populis, dangkal gitu ya. Biasanya dalam kegiatan yang sifatnya tabligh am misalkan, tabligh akbar dan lain sebagainya. Kedua ada mad'u yang sifatnya public aware. Dia sudah mulai punya kesadaran. Makanya biasanya dia ingin fokus dan mendalam. Ya seperti kajian yang sifatnya mubahasah begitu. Kajian yang sifatnya mendalam gitu. Kemudian ada upaya untuk terus mendalami secara fokus begitu pesan-pesan dakwah yang. Kemudian ada juga kategori mad'u yang sifatnya publik aktif. Ini biasanya inheren menjadi bagian kita menjadi bagian daripada mad'u itu sendiri. Kemudian tentu yang kedua juga mendalam. Itu yang disebut dengan kategori mad'u. Nah, yang terakhir tujuan dakwah. Apa itu tujuan dakwah? Nah, kalau kita rangkum secara umum merujuk kepada kitab dakwah yakni Al-Quran, yang namanya tujuan dakwah itu tertera dalam surah Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili, katakanlah ini jalanku, ad'u ilallah, jalan yang mengajak gitu ya kepada agama Allah. Ala basirotin gitu ya. Di mana mengajak ini kepada hujah yang nyata, ana wa manitaba'an, bahwa aku wa manitaba'an dengan orang-orang yang mengikutiku begitu. Wa subhanallahi, dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Maka kalau kita lihat dari struktur ayat ini, kita dapat menyatakan yang namanya tujuan dakwah itu adalah bagaimana mengajak manusia secara keseluruhan menuju jalan atau agama Allah gitu, di mana cara mengajaknya harus dengan hujah yang nyata sehingga bisa menyelamatkan manusia dari kebudayaan-kebudayaan sifatnya destruktif, dengan kata lain dari sifat-sifat yang sifatnya dapat menjerumuskan pada kemusyrikan. Rekan-rekan sekalian, pada intinya nantinya tujuan dakwah ini harus mampu melakukan perubahan. Baik perubahan pada skala diri pribadi, gitu ya, ibda binafsi, perubahan pada keluarga, ku angpusakum wa ahlikum naron, kemudian perubahan dalam konteks kemasyarakatan, bagaimana membangun masyarakat yang sesuai dengan apa yang diinginkan dalam landasan keislaman, ataupun merubah negara menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Tapi tujuan dakwah tidak hanya terbatas pada aspek-aspek yang sifatnya dunia saja, tapi juga harus bisa menciptakan kehidupan akhirat yang baik. Maskanatun thayyibah. Itu perubahan yang diinginkan. Kemudian pondasi peradaban. Nah, kita lihat ini yang dimaksud dengan perubahan itu. Dari mulai hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik, didasari dengan kalimatan thayyibatan dalam skala yang sifatnya individual, kemudian mengkonsumsi makanan halalan thayyiban, memperoleh penghidupan yang kasban thayyiban, melahirkan dzurriyyatan thayyibatan, generasi yang baik, melahirkan baldatun thayyibatun begitu ya, negara yang baik, pada akhirnya ini kehidupan akhirat yang baik, maskanatun thayyibah. Itulah yang disebut dengan tujuan dakwah. Baik rekan-rekan sekalian, mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada minggu ini. Mohon maaf. Assalamualaikum.